Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila NIM 0201181045 jurusan Ahwalus Syakhsiyah semester 6 akan membacakan makalah saya kelompok 9 yang berjudul Intimasi Seks dengan dosen pengampu Bapak Khairul Mufti Rambe MH. A. Pengertian intimasi. Daya tarik sering dimaknai terlalu sempit, terbatas pada daya tarik yang bersifat fisik, padahal daya tarik fisik hanya merupakan salah satu bagian dari daya tarik dasar. Namun, ada baiknya bila hal ini dijadikan contoh untuk mengembangkan pemahaman tentang daya tarik seseorang. Yang menarik wajahnya biasanya akan diberi penilaian yang baik. Jadi, ketertarikan adalah sebuah fenomena yang dialami oleh setiap orang di dalam kehidupan. Terkadang, ketertarikan itu berawal dari sebuah proses interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Hilangnya hubungan timbal balik membuat relasi keintiman yang tercipta dalam ikatan pernikahan juga memudar, sehingga membuat tidak adanya rasa tertarik dalam berhubungan dengan pasangan, ketegangan dan kesulitan dan berinteraksi antara individu satu dengan yang lainnya. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan. Intimasi berawal dari ketertarikan yang didasari rasa suka dan merespon ke alam bawah sadar. Beberapa asumsi tentang faktor ketertarikan. Yang pertama, ketertarikan itu adalah berawal dari sesuatu yang nampak, yang berupa fisik dari lawan kita. B. Kedekatan. C. Hubungan yang menghasilkan keuntungan. D. Kesamaan dan pelengkap adalah sesuatu yang akan menjadi kodrat manusia dalam dunia ini. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan ada 4, yaitu A. Ketertarikan aktor. Maksudnya yaitu ketertarikan orang yang menjadi objek penilaian, antara lain daya tarik dan karakteristik. B. Faktor penerima. Setiap individu memiliki kriteria tertentu, terutama yang bersifat subjektif dalam memberi penilaian pada orang lain. C. Variabel-variabel interpersonal. Beberapa variabel interpersonal yang mempengaruhi ketertarikan antara lain, yang pertama, kesamaan, meliputi penelitian-penelitian terakhir mensinyalir bahwa banyak pasangan suami istri yang mempunyai kemiripan wajah. Yang kedua, komplement. Ada sebagian orang yang mencari pasangan yang berbeda dengan dirinya agar mereka saling melengkapi dalam kehidupan mereka kelak. Yang ketiga, sama-sama suka. Orang akan menyukai atau tertarik pada orang lain bila ada hubungan timbal balik. D. Faktor situasi. Situasi yang dimaksud di sini adalah situasi sesaat atau temporer. Bisa juga situasi yang berlangsung lama. C. Teori-teori terjadinya ketertarikan. Menurut Rebecca F. Guy dan Charles K. Edgley, dalam buku itu mereka mencoba mengembangkan beberapa teori yang akan menerangkan tentang terjadinya ketertarikan. Antara lain ada 3, yaitu teori kognitif, yaitu menekan proses berpikir sebagai dasar yang menentukan tingkah laku. Yang kedua, teori reinforcement, penguatan atau stimulus atau respon adalah teori yang berbakar pada teori belajar yang menginterpretasikan ketertarikan sebagai satu respon yang dipelajari. Yang ketiga yaitu teori interaksionis, yaitu lebih menitik beratkan pada ketertarikan antar pribadi sebagai suatu konsep. D. Dinamika ketertarikan. Ada tahap-tahap tertentu untuk menjadi tertarik dan menjalin hubungan interpersonal dengan dua orang. Ada 3 konsep. Yang pertama, konsep reward. Yang kedua, pertukaran sosial. Dan yang ketiga, konsep tentang equity. Kesan awal baik ini sangat besar artinya untuk tindakan lebih lanjut. Sebaliknya, individu yang tidak terkesan oleh adanya orang lain, maka reaksi lanjut tidak besar, tidak ada, atau negatif kemunculannya. E. Efek daya tarik dalam intimasi. Daya tarik yang ada pada seseorang berdampak baik terhadap kepribadian maupun terhadap perilaku sosialnya. Dalam kehidupan sehari-hari, efek daya tarik bagi pria dan bagi wanita sering tidak sama. Meskipun pada keduanya daya tarik itu sendiri dipengaruhi oleh bagaimana mereka berhubungan sosial. Dari beberapa penelitian yang ada disimpulkan adanya beberapa ciri yang ada pada orang yang memiliki daya tarik dan yang menarik. Yang pertama, pria yang menarik. Pria yang menarik itu ada 3,
yaitu menghabiskan lebih banyak waktu untuk berhubungan dengan wanita. Yang kedua, merasa memiliki kualitas hubungan sosial yang lebih baik. Yang ketiga, lebih asertif dan lebih rendah perasaan takut ditolak dalam hubungan sosial. B. Wanita yang menarik. Itu meliputi 3, yaitu menghabiskan waktu yang sama baik dalam berhubungan dengan pria maupun wanita. Yang kedua, merasa memiliki kualitas hubungan yang lebih baik. Dan yang ketiga, kurang mempercayai pria. F. Aturan dalam berhubungan intim. Salah satu fungsi keluarga adalah untuk mengembangkan keturunan dengan cara yang legal dan bertanggung jawab secara sosial maupun moral. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar yang terdapat pada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Seks bukanlah hal yang tabu dalam Islam, tetapi merupakan aktivitas yang sah dalam perkawinan. Seks dianggap sebagai kebutuhan prokreasi dan penciptaan manusia adalah melalui aktivitas seksual. Saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.